Ya pemirsa, sekarang saya berada di Kabupaten Goa. Masih di Sulawesi Selatan. Kalau tadi kita di Makassar, sekarang kita bergeser sedikit. Di Kabupaten Goa ini hidup sekelompok saudara-saudara kita yang menamakan dirinya Jamaah An-Nazir. Nah, biasanya kalau kita browsing internet, kita banyak tuh beberapa informasi tentang Jamaah An-Nazir. Nah, kita akan coba lihat seperti apa kehidupan mereka sehari-hari ya. Saya dengar-dengar mereka juga punya sebidang lahan yang mereka kelola secara mandiri, dan subhanallah wilayahnya itu termasuk wilayah yang subur jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Yuk kita lihat seperti apa kehidupan mereka. Mengenal kehidupan sehari-hari Jamaah An-Nazir. Pemirsa beriman, pernahkah Anda mendengar Jamaah An-Nazir? Mungkin agak asing di telinga, tetapi jika melihat para jamaahnya, kita tidak akan sulit mengenalinya. Ya, Jamaah An-Nazir memiliki penampilan yang khas. Untuk laki-lakinya berambut panjang sebahu yang dicat dengan warna keemasan, sedangkan untuk perempuannya memakai jilbab besar dan terkadang dilengkapi dengan cadar bernuansa hitam. Ya, pemandangan itulah yang terlihat saat memasuki Desa Mawang, Kelurahan Romang Lampoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk menjangkau perkampungan Jamaah An-Nazir tidaklah terlalu sulit. Dari jarak sekitar 2 km dari lokasi, warga Kabupaten Goa sudah langsung bisa menunjukkan detail lokasinya. Ketika sampai di perkampungan, kita akan melihat suburnya tanam-tanaman yang ada di sekitar perkampungan, dan begitu banyak pepohonan rindang yang memenuhi tanah perkampungan seluas 10 hektar ini. Untuk lahan pemukimannya sendiri, rumah panggung sederhana pun dibangun rapi dan nampak berdiri dengan tinggi dan menjadi tempat tinggal para jamaah An-Nazir. Konsep kesederhanaan inilah yang coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jamaah An-Nazir, dan mereka lebih memilih jauh dari keramaian dengan alasan menjadi lebih khusyuk menjalankan ibadahnya. Tetapi bukan berarti jamaah An-Nazir juga menjauh dari perkembangan teknologi atau hal-hal modern. Justru mereka tetap terbuka dengan teknologi masa kini. Sedangkan untuk penampilan fisik jamaah An-Nazir yang terlihat berbeda, seperti berambut pirang dengan panjang sebatas bahu, memakai peci lancip, memakai sorban, dan mengenakan jubah hitam untuk jamaah laki-lakinya. Mereka berpendapat bahwa mereka mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dan hal ini adalah salah satu upaya yang mereka lakukan untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Sama halnya dalam bangunan-bangunan rumahnya yang cenderung sederhana sebagaimana rumah Nabi Muhammad SAW dulu. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada jamaah An-Nazir juga sangat dibatasi kecuali jika di antara mereka ada hubungan keluarga secara langsung. Untuk aktivitas ekonomi sehari-hari, jamaah An-Nazir adalah berkebun dan menambak ikan. Di waktu pagi hingga sore hari, mereka terbiasa lebih banyak berkebun dan memelihara ikan mas yang ada di tambak atau danau dekat pemukiman. Mereka bahkan mengelola perkebunan kelapa hijau dan kelapa sawit. Tidak hanya sampai di situ, jamaah An-Nazir juga memiliki peternakan sendiri. Saat tim berita Islami masa kini mengunjungi perkampungan ini, terlihat beberapa sapi dan kerbau sedang dibiarkan bebas mencari makan. Mereka juga memelihara angsa, ayam, bebek, dan hewan ternak lainnya untuk nantinya memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari para jamaah. Dan dengan lahan pertanian luas yang dimiliki, maka setiap panen kepala keluarga mendapatkan jatah makanan pokok sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu, untuk dunia pendidikan, jamaah An-Nazir tidak memasukkan anak-anak mereka ke dalam sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan formal. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan konsep pendidikan yang mereka buat sendiri dalam sebuah madrasah yang terletak di tengah-tengah pemukiman. Anggota jamaah yang dianggap berkompeten di bidang pendidikan ditunjuk oleh Amir untuk menjadi guru di madrasah mereka. Konsep pendidikan yang mereka gunakan adalah pendidikan berbasis alam. Jadi di dalam kelas mereka hanya belajar matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pelajaran lainnya, mereka langsung belajar di alam terbuka. Dan hasil dari segala usaha mereka dalam bidang pertanian ternyata mendapat respon baik dari pemerintah daerah. Bahkan di tahun 2012, An-Nazir mendapat penghargaan dari Kemendiknas, Dirjen Pendidikan Non-Formal dan Informal Direktorat Pendidikan dan Kesetaraan Kelompok Tani An-Nazir dalam kegiatan workshop penggalangan teknologi komunikasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan dunia usaha.
Hasil kerjasama mereka dalam mengelola lahan yang diterapkan, nyatanya pun membuahkan hasil yang sangat baik. Mereka dapat membangun perekonomian jamaah dan mandiri secara ekonomi. Pemirsa beriman, seperti itulah kehidupan sehari-hari jamaah An-Nazir. Konsep kesederhanaan dalam hidup mereka terapkan dalam kehidupannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun jamaah An-Nazir juga terkenal dengan perbedaannya dari mayoritas Muslim di Indonesia, tetapi suasana kehidupan yang diterapkan pada jamaah ini sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, dalam kehidupan memang akan selalu ada warna-warni yang berbeda. Bahkan dalam Islam, perbedaan itu natural atau sunatullah yang sengaja dirancang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan keindahan itu, seperti dalam firman-Nya yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Subhanallah, Maha Suci Allah, Tuhan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang telah menciptakan hambanya berbeda-beda. Tentu ada rahasia di balik rahasia pada saat terjadi perbedaan di dalam kehidupan manusia. Tapi pada saat kita hadir di sini, di komunitas Jamaah An-Nazir, ini ibarat oase di tengah gurun pasir, lingkungannya. Ya, pada saat sekelilingnya terasa gersang dan tandus, tetapi di tempat tinggal mereka justru terasa asri dan menyejukkan dengan sawahnya yang begitu subur, peternakannya yang juga begitu banyak dan pelihara dengan baik. Tidak hanya itu, begitu saya masuk dalam lingkungan sini, terasa lingkungannya begitu bersih. Ya, mudah-mudahan apa yang disajikan pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi kita untuk menjaga lingkungan kita juga bisa terpelihara dengan baik. Karena apa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, masih hadir lagi informasi-informasi bermanfaat tentunya hanya di sini, di Berita Islami Masa Kini.